Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada sesungguhnya kita, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ikut akan kami sampaikan laporan keuangan dan pengumuman. Untuk laporan keuangan 1/12 September 2025 sebesar Rp2.189.450. Pemasukan dan tertekan Rp2.210.000. Untuk pengeluaran dalam tertekan Rp550.000. Sehingga pada Jumat 19 September 2025 terdapat Rp3.849.450. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan kita yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan jemaah sekalian dengan pahala yang berlimpah. Amin. Untuk pengumuman berikutnya, pengajian subuh setiap awal bulan di Masjid Juratul Mutakin akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2025 dengan Ustaz Muhammad Soni Fauzi MPD. Dilanjutkan dengan ngopi bareng dan sarapan pagi. Untuk kegiatan yang rutin berjalan sesuai jadwal. Untuk khotib pada Jumat hari ini Ustaz Faiz Sulaiman dari Masjid Juratul Mutakin dan juga Saudara Ali. Demikian laporan keuangan dan pengumuman yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan berkahi setiap langkah kita dalam memenuhi hati Rasulullah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزهرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أو المسجد والإمام يخطب فقد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan segenap nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir memenuhi seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang beriman dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala niatan kita, aktivitas kita pada kesempatan siang hari ini, khususnya yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima, Allah memberikan ridha-Nya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita yang kelak akan memberikan manfaat yang besar kepada kita pada yaumul hisab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya sampai akhirnya mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentu dalam kehidupan ini, jamaah, kita selalu berharap akan keselamatan, kebahagiaan. Baginda Nabi, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan garis, jamaah, bagaimana agar kita kemudian mampu meraih jalan keselamatan itu. Ada sebuah pesan yang disampaikan baginda Rasulullah kepada kita seluruhnya. Ini termasuk yang sangat ditekankan khususnya bagi para pemuda, anak-anak kita. Ada 4 pesan Nabi yang kalau ini kemudian mampu kita wujudkan, fa insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat kita, jamaah. Pesan pertama, jamaah, yang disampaikan Nabi kepada kita adalah kita harus jeli, jamaah, dengan siapa kita harus berteman. Bukan memilih teman, tapi kita memperbanyak teman yang itu bisa menghantarkan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa kita bergaul, di mana pergaulan itu mampu
mewujudkan diri kita ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan sampai apa yang Allah sabdakan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-28 jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Jamaah, dari ayat ini sangat berbahaya kalau kemudian kita salah di dalam memilih teman, di dalam memilih tempat pergaulan kita, karena menjadi fatal jamaah. Akibat salah di dalam kita bergaul bisa menghantarkan kita tanpa terasa kita di dalam lingkaran orang-orang yang tidak bisa menjadikan kita ini orang yang baik. Agar kita kemudian berhati-hati, diperkuat pula jamaah oleh junjungan kita baginda Rasulullah SAW akan halnya akibat pergaulan dan teman jamaah. Bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW jamaah memberikan perumpamaan kepada kita semuanya, wabil khusus para pemuda, berkaitan dengan teman yang baik dan teman yang buruk. Seperti halnya yang ada di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari jamaah. Beliau bersabda perumpamaan, kata beliau, teman yang baik dan teman yang buruk itu laksana pembawa minyak wangi dan pandai besi jamaah. Pembawa minyak wangi bisa jadi akan memberimu wewangian, atau kamu membeli wewangian darinya, atau kamu mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi jamaah bisa jadi akan membakar bajumu, atau setidaknya kamu mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. Jadi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sangat besar pengaruh teman di dalam pergaulan kita. Sampai-sampai Nabi memberikan indikator yang lumayan luar biasa jamaah. Jika engkau ingin melihat seperti apa seseorang itu, lihat dengan siapa dia bergaul, di mana dia banyak menghabiskan waktunya. Begitulah kira-kira jamaah pengaruh teman di dalam kehidupan kita. Yang kedua jamaah, pesan Nabi adalah perbagus akhlak kita terhadap manusia. Hal ini disampaikan di dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Mu'adz bin Jabal tatkala melakukan perjalanan, ia berkata kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, nasihatilah aku." Maka kemudian baginda Rasulullah menyampaikan, "Sembahlah Allah, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun." Maka sahabat Mu'adz kemudian berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi kepadaku nasihat." Maka junjungan kita menyampaikan, apabila kamu meminta, maka baguskan sikapmu. Sahabat Mu'adz bin Jabal kemudian berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat itu kepadaku." Maka junjungan kita menyampaikan, istiqomahlah. Hendaklah kamu memperbagus akhlakmu. Kita sepakat jamaah, kalau kita kemudian diperlakukan baik oleh saudara-saudara kita, maka tentu kita pun akan menghormati dia. Dan sebaliknya jamaah, tatkala
ada kemudian di antara tetangga, saudara-saudara kita yang berlaku kurang baik kepada kita, maka sebagian besar dari kita pasti juga mengungkapkan rasa tidak sukanya kepada dia. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selain jeli di dalam memilih teman, memperbagus akhlak kita, yang ketiga adalah nasihat agar kita kemudian pandai-pandai di dalam menjaga lisan kita, jamaah. Keselamatan kita saat ini, jamaah, ada pada lisan kita, yang ini juga saat ini diwakili oleh apa yang kita tulis di media sosial, jamaah. Perkataan jamaah adalah gambaran nyata dari apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati kita, jamaah. Jikalau yang kemudian keluar dari lisan kita kata-kata yang baik, artinya yang terfikir di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang baik. Namun kalau yang muncul dan keluar dari lisan kita ini kata-kata yang buruk, itulah sebenarnya yang tersimpan di dalam diri kita, jamaah. Di dalam hati kita, jamaah. Maka kemudian Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, tatkala beliau sudah memberikan banyak amalan-amalan kepadanya, kemudian beliau berkata, maukah aku beritahukan kepadamu penghimpun seluruh kegiatan amal ibadah itu, wahai Mu'adz bin Jabal? Maka sahabat Mu'adz berkata, ya wahai baginda Rasulullah. Maka beliau kemudian melanjutkan sambil memegang lisannya, jagalah lisan ini, jagalah ini. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal, wahai Nabiullah, akankah kita ini akan dihukum atas apa yang kita ucapkan? Maka beliau kemudian bersabda, celakalah engkau wahai Mu'adz, tidaklah orang-orang ditelungkupkan wajah mereka ke dalam neraka kecuali akibat dari lidah mereka yang tidak terjaga. Terakhir, jamaah, selain menjaga lisan, yang terakhir adalah menjaga pandangan, jamaah. Menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat kita, termasuk memandang kepada lawan jenis dengan pandangan yang tidak sewajarnya, pandangan yang mengandung syahwat, jemaah. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata, jemaah, pandangan mata itu merupakan akar dari seluruh peristiwa yang menimpa manusia. Sebab pandangan akan melahirkan yang namanya lintasan. Lintasan akan melahirkan yang namanya pikiran, jamaah. Pikiran akan melahirkan yang namanya syahwat. Syahwat kemudian melahirkan kemauan. Kemauan akan menguat dan menjadi tekad yang membaja, yang pada akhirnya akan terjadi tindakan yang merupakan keniscayaan, jamaah. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pangkal seluruh kebajikan itu tergantung dari bagaimana kita kemudian menjaga pandangan kita, jamaah. Begitu pula halnya sebaliknya, pangkal bencana itu adalah bergantung pada mengumbar pandangan kita kepada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, 4 nasihat ini, jamaah, kalau kita mampu kemudian mewujudkan dalam diri kita. Pertama, kita pandai memilih teman. Tidaklah kita berteman kecuali dengan orang-orang yang soleh, yang bisa menghantarkan kita bertambah baik. Kemudian yang kedua, jamaah, memperbagus akhlak kita terhadap sesama kita. Kemudian yang ketiga adalah pandai-pandai menjaga lisan, kapan kita harus bicara dan kapan harus diam.
Dan yang keempat adalah menahan pandangan dari sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah keselamatan hidup kita di dunia, terjaminnya kebahagiaan kita di akhirat, insyaallah akan mudah untuk kita wujudkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya beserta keluarga kita, mudah-mudahan Allah kelak kumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala di belakang saf baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa barik